Halo semuanya, yang kami hormati Ibu Hani Bengu selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penyusunan personalia organisasi. Saya Kisi Felicia Lili sebagai moderator dan presentator 1 yang akan membahas mengenai pengertian personalia organisasi dan langkah-langkah penyusunan personalia. Presentator 2, Yolanda Sau, yang akan membahas mengenai perencanaan sumber daya manusia. Presentator 3, Angelia Lakapu, yang akan membahas mengenai tahapan dalam penyusunan personalia. Dan terakhir, presentator 4, Crescencia Renggi, yang akan membahas mengenai penarikan dan seleksi karyawan. Yang pertama, pengertian penyusunan personalia. Penyusunan personalia adalah fungsi manajemen yang berkenaan dengan penarikan, penempatan, pemberian latihan, dan pengembangan anggota-anggota organisasi. Berikut langkah-langkah penyusunan personalia. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia dirancang untuk memenuhi kebutuhan personalia organisasi. Yang kedua, penarikan berhubungan dengan pengadaan calon-calon yang sesuai dengan rencana sumber daya manusia. Yang ketiga, seleksi, penilaian, dan pemilihan para calon personalia. Yang keempat, pengenalan dan orientasi dirancang untuk membantu para calon yang terpilih dapat menyesuaikan diri. Yang kelima, latihan dan pengembangan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu dan kelompok demi efektivitas organisasi. Yang keenam, penilaian pelaksanaan kerja, membandingkan pelaksanaan kerja perseorangan dan tujuan-tujuan yang dikembangkan untuk posisi tersebut. Yang ketujuh, pemberian balas jasa dan penghargaan digunakan sebagai kompensasi pelaksanaan kerja dan motivasi untuk pekerjaan selanjutnya. Yang kedelapan, perencanaan dan pengembangan karir mencakup promosi, demosi, penugasan kembali, pemecatan, dan pensiun. Selanjutnya adalah perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses analis dan identifikasi yang dilakukan organisasi terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia, sehingga organisasi tersebut dapat menentukan langkah yang harus diambil guna mencapai tujuannya. Sebuah perusahaan tidak akan terlepas dari perusahaan perencanaan sumber daya manusia, karena hal tersebut bermanfaat untuk memberdaya akan pegawai atau karyawan secara efektif. Selain itu, tanpa adanya perencanaan sumber daya manusia yang baik, sebuah perusahaan atau organisasi tidak akan bisa bertahan, berkembang, dan maju di masa depan. Perencanaan sumber daya manusia terdiri atas satu, penentuan jabatan yang harus diisi, mengacu pada serangkaian proses sistematis untuk mengumpulkan sebuah informasi tentang pekerjaan tertentu termaksud persyaratan keterampilan yang dibutuhkan, peran, tanggung jawab, serta proses untuk membuat deskripsi pekerjaan. Dan berikut pemahaman pasar tenaga kerja di mana karyawan potensial yang ada. Perusahaan menginginkan karyawan yang mau mengabdikan dirinya untuk perusahaan. Karyawan yang ingin berkembang bersama perusahaan akan selalu merasa termotivasi dan bersemangat dalam bekerja serta selalu memikirkan strategi agar perusahaan bisa terus berkembang. Pertimbangan dan kondisi permintaan dan penawaran tenaga kerja. Kondisi permintaan dan penawaran dalam pasar tenaga kerja di Indonesia merupakan pertimbangan penting bagi pengambilan keputusan oleh pihak manajemen bisnis total maupun pemerintah. Selanjutnya, tahapan dan penyusunan personalia dibedakan menjadi dua tipe lingkungan, yaitu lingkungan eksternal, yaitu lingkungan yang semua faktor di luar organisasi yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi organisasi yang ada, contohnya saja persaingan pelanggan, pemerintahan. Lingkungan internal yaitu semua faktor di dalamnya organisasi, contohnya karyawan, pegawai, organisasi yang bersangkutan, sistem organisasi, peraturan-peraturan yang ada, pemimpin maupun kepemimpinannya, struktur dan sebagainya. Selanjutnya, penarikan dan seleksi karyawan. Rekrutmen atau penarikan berkaitan dengan pembukaan lowongan.
yang mana di sini perusahaan atau suatu organisasi akan melakukan pencarian serta menarik calon personalia atau calon karyawan potensial sesuai dengan perencanaan sumber daya manusia atau SDM yang nantinya akan diseleksi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan organisasi. Di sini ada 8 metode yang digunakan untuk penarikan personalia. Pertama, pengiklanan. Pengiklanan merupakan sumber penarikan personalia secara eksternal atau di luar perusahaan dengan menggunakan media cetak. Namun, seiring dengan perkembangan media digital, maka iklan lowongan kerja bertransformasi dari cetak ke online. Tujuan penggunaan media online untuk pengiklanan adalah agar dapat membuat konten iklan yang berbeda, unik, dan berkesan. Iklan lowongan kerja harus jelas dan detail serta mencantumkan spesifikasi jabatan yang diinginkan. Berikut kami sajikan 2 contoh pengiklanan melalui media cetak dan media online. Yang kedua, leasing atau tenaga honorer. Guna menyesuaikan dengan fluktuasi kebutuhan personalia jangka pendek, perusahaan bisa menarik karyawan honorer yang dibayar secara harian atau per jam. Alasan perusahaan menggunakan tenaga honorer karena pekerja atau karyawan sudah memiliki keahlian atau skill khusus sehingga bisa menghemat anggaran perusahaan untuk menyediakan pelatihan. Selain itu juga, perusahaan tidak perlu repot-repot lagi untuk mencari karyawan tambahan karena sudah ada pekerja tetap, dalam hal ini tenaga honorer yang berpengalaman dan memiliki kinerja yang bagus. Yang ketiga, employer referrals atau rekomendasi. Rekomendasi ini bisa dari karyawan yang telah bekerja di perusahaan kita. Dia merekomendasikan mungkin orang-orang yang dia kenal, memiliki keahlian yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Biasanya karyawan akan cenderung merekomendasikan teman-temannya yang memiliki kebiasaan dan sikap yang hampir sama. Yang keempat, penarikan lewat lembaga pendidikan. Di sini biasanya perusahaan akan memerlukan para sarjana lulusan perguruan tinggi, sehingga perusahaan akan melakukan kerjasama antara perusahaan dengan lembaga-lembaga pendidikan sesuai dengan posisi yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Yang kelima, penggunaan komputer. Penggunaan komputer ini berkaitan dengan seleksi-seleksi secara online atau melihat skill dari karyawan-karyawan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Yang keenam, kantor penempatan tenaga kerja. Penempatan tenaga kerja sendiri adalah kegiatan yang dilakukan oleh manajer untuk menempatkan seseorang karyawan pada pekerjaan dan jabatan yang ada pada organisasi melalui tahap-tahap seleksi terlebih dahulu. Biasanya setelah melakukan tahap seleksi, karyawan akan ditempatkan pada kantor yang sesuai dengan pekerjaan dan jabatan yang dimilikinya agar dapat membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya. Yang ketujuh, serikat buruh atau serikat pekerja. Serikat buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi buruh dan keluarganya. Yang kedelapan, open house. Open house ini untuk menjaring lebih banyak tenaga potensial secara umum. Perusahaan dapat melakukan open house di sejumlah kalangan yang diprediksikan dapat menarik calon tenaga kerja potensial seperti di perguruan tinggi dan event-event tertentu. Yang kedua, berkaitan dengan seleksi. Seleksi yaitu pemilihan tenaga kerja potensial untuk menduduki suatu jabatan tertentu dari lamaran yang masuk. Tujuannya adalah untuk mendapatkan tenaga kerja yang memenuhi syarat dan mempunyai kualifikasi sebagaimana tercantum dalam deskripsi jabatan agar dapat menempatkan orang-orang yang tepat pada tempatnya. Di sini ada 8 langkah prosedur seleksi, yaitu yang pertama, wawancara pendahuluan. Berbentuk percakapan formal dan mendalam yang dilakukan untuk mengevaluasi hal yang dapat diterima atau tidak seorang pelamar. Yang kedua, pengumpulan data pribadi. Informasi data pribadi yang umumnya perlu dicantumkan yaitu nama lengkap, job title, email, nomor telepon, serta alamat atau lokasi kediaman. Yang ketiga, pengujian atau testing. Pengujian di sini bisa dilakukan melalui 3 tahap, yaitu pengujian intelijensi atau kemampuan akademik, pengujian secara keterampilan, dan pengujian psikologi. Yang keempat, wawancara lebih mendalam.
di mana wawancara lebih mendalam ini berkaitan dengan bidang dari posisi yang akan dijabat oleh pelamar nantinya jika ia memenuhi syarat. Yang kelima, pemeriksaan referensi prestasi. Pada tahap ini akan dilihat bagaimana prestasi kinerja dari karyawan tersebut. Yang keenam, pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan atau medical check-up bertujuan untuk mendeteksi gangguan kesehatan yang dapat mempengaruhi kemampuan dalam menjalani pekerjaan. Yang ketujuh, keputusan pribadi. Keputusan pribadi menandai berakhirnya proses seleksi. Dari sudut pandangan hubungan masyarakat, para pelamar lain yang tidak terpilih harus diberitahu. Departemen Sumber Daya Manusia dapat mempertimbangkan lagi para pelamar yang ditolak untuk lowongan-lowongan pekerjaan lainnya karena mereka telah melewati berbagai macam tahap proses seleksi. Yang kedelapan, orientasi jabatan. Demikian pembahasan yang dapat kami sampaikan mengenai penyusunan personalia organisasi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian video ini. Sekian dan terima kasih.